Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ustadz dalam pelajaran fikih. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah, sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya robbal alamin. Untuk saat ini pertama kali ya lihat wajah Ustadz ya, karena belum pernah ketemu secara langsung ya. Mungkin besok kalau sudah berakhir pandemi kita akan belajar bertatap muka langsung. Amin ya robbal alamin. Oke, kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, disiapkan buku tulisnya dan pensilnya. Seluruh perhatian kepada Ustadz atau dilihat videonya, tidak usah lihat kanan kiri dulu ya. Oke, kita akan lanjut pelajaran fikih. Kemarin kita belajar tentang toharoh dan jenis-jenis air. Untuk sekarang kita akan lanjut, tapi tetap masih pada bab toharoh. Perhatikan teman-teman videonya. Nah, toharoh apa kemarin ya? Tidak lupa ya, artinya bersuci dari najis dan hadas ya. Badan, pakaian, tempat dan lingkungan harus kita bersihkan. Lebih-lebih tempat kita melaksanakan ibadah sholat. Tempat ibadah harus suci dari najis dan kotoran agar ibadah kita sempurna dan bermakna. Sudah ya kemarin ya apa pengertian toharoh ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas najis dan hadas. Nah, untuk yang pertama najis dahulu. Najis itu ada 3, yaitu mukhafafah, mutawasid, dan mughaladah ya. Itu ada gambarnya. Mukhafafah bayi, mutawasid itu ada hewan kambing, dan mughaladah itu ada anjing itu ya. Nanti kalian paham semua apa sih gambar-gambar itu gitu artinya. Nah, perhatikan videonya tetap teman-teman. Nah, yuk yang pertama najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun ya, dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Paham ya? Bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apapun kecuali air susu ibu. Nah, bagaimana cara mencucikannya? Cara mencucikannya sangat mudah, karena ini mukhafafah. Mukhafafah itu yaitu najis yang ringan. Bahasa Indonesianya gitulah, najis yang ringan. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Misalkan tangan kalian ya, tangan kanan atau tangan kiri kalian terkena adik kalian bayi, itu bayi yang belum berumur 2 tahun gitu lah ya, kepipisan gitu, bisa dipercikan atau mengusapkan air kepada yang kena itu begitu ya. Itu najis mukhafafah. Kalau sudah paham kita lanjut. Sudah paham ya? Kemudian najis mutawasid. Nah, ini najis mutawasid itu pertengahan, artinya mutawasid itu pertengahan. Kotoran hewan itu termasuk najis yang sedang atau najis mutawasid. Najis mutawasid yaitu adalah najis pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni. Air seni itu ya air kencing, tapi bukan air seni bayi yang belum berumur 2 tahun ya. Kalau mutawasid itu yang 2 tahun ke atas begitu ya. Kemudian ada tinja atau kotoran manusia gitu ya, bangkai binatang dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu ada najis hukmiyah dan najis ainiyah. Jadi najis mutawasid itu masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah gitu ya. Ustadz,
Apa sih najis hukmiyah sama najis ainiyah itu? Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya. Nah, kita itu yakin itu di situ itu ada najis, tetapi tidak nyata wujudnya. Wujudnya itu enggak nyata, enggak ada. Bau dan rasanya itu enggak ada. Tapi wujudnya kita itu yakin di situ itu ada najis. Nah, itu najis hukmiyah. Begitu ya. Contohnya air kencing yang sudah lama kering, misalkan di celana gitu atau di celana dalam gitu. Kita itu yakin di situ itu pernah ada air kencing tapi sudah kering dan bau rasanya sudah tidak ada. Nah, itu disebut najis hukmiyah. Begitu ya. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sudah ya. Mensucikannya dengan apa? Cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Paham tum? Sudah paham tum najis hukmiyah ya? Sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke najis ainiyah. Nah, ini najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya gitu loh. Kalau yang tadi itu kan bau dan rasanya sudah tidak ada najis hukmiyah ya, tapi wujudnya diyakini ada. Nah, kalau ini wujudnya ada, baunya ada, rasanya ada. Contohnya yaitu darah ya, darah haid. Kemudian ada air kencing tapi yang belum kering gitu, kemudian nanah gitu ya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, dan warna baunya dengan menggunakan air yang suci. Nah, misalkan ada air kencing di celana, masih ada bekasnya, misalnya warnanya itu kuning atau coklat, baunya masih ada gitu ya, rasanya masih ada. Nah, itu dibersihkannya harus dengan air sampai hilang baunya, rasanya, bekasnya itu harus hilang semua ya, tidak boleh nggak sampai nggak hilang, baunya masih ada, bau kencing, jadi harus dicuci lagi atau dibersihkan lagi sampai baunya itu hilang. Begitu ya. Sudah ya, itu najis ainiyah ya. Kemudian lanjut ke yang ketiga yaitu najis mughaladhah, yaitu air liur anjing, termasuk najis berat itu. Mughaladhah itu berat, yaitu adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah gitu ya, dibasuh 7 kali. Kemudian salah satunya mau di awal, mau di akhir, mau di tengah dicampur dengan tanah. Begitu ya teman-teman ya. Sudah, najis mughaladhah itu najis yang berat yang berasal dari anjing dan babi, yaitu air liur anjing itu termasuk najis yang berat itu. Makanya hati-hati ya kalau ada anjing itu, takutnya terkena air liurnya ya. Kemudian lanjut. Nah, ini hadas. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang najis, kemudian najis ada apa saja, kemudian cara pembersihannya bagaimana. Nah, ini kita lanjut ke hadas. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil yaitu satu, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau hilang akal itu tidur gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang sudah balik ini ya. Kemudian menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan gitu ya. Kemudian hadas besar, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Kemudian kedua, keluar mani atau sperma bagi laki-laki ya. Kemudian haid atau menstruasi itu bagi perempuan, melahirkan atau wiladah, nifas, dan meninggal dunia. Begitu ya Ustaz. Kemudian bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar? Nah, hadas kecil ini dengan
wudu hadas besar itu dengan mandi. Ustaz, bagaimana kalau tidak ada air gitu? Kalau tidak ada air, kita bisa bertayamum begitu ya. Bertayamum itu dengan apa, Ustaz? Dengan debu ya. Kalau tidak ada air, kita bisa bertayamum yaitu dengan debu. Nah, ini bisa dilihat atau tatanannya ya. Bersuci dengan air, wudu dan mandi. Untuk wudu itu hadas kecil, mandi itu hadas besar. Nah, kalau dengan debu, kalau tidak ada air ya, dengan debu bisa bertayamum jika tidak ada air. Jika tidak ada air loh ya, kalau masih ada kita tetap harus dengan air ya. Jika tidak ada baru dengan debu begitu ya. Kemudian kesimpulannya, thaharah bersuci dari hadas dan najis yang kita bahas pertemuan kali ini ya. Cukup hadas dan najis dulu. Nah, hadas ada kecil ada besar. Kecil dengan berwudu, besar dengan mandi gitu ya. Kalau tidak ada air, kalau tidak ada air banget, kita baru dengan debu yaitu bertayamum. Kemudian untuk najis itu ada mukhafafah, ada mutawasithah, ada mughaladzah gitu ya. Mukhafafah tadi dengan percikan air ke bagian yang terkena najis mukhafafah itu. Kalau mutawasithah ada dua yaitu apa? Hukmiyah dan ainiyah. Kalau hukmiyah itu dibersihkan saja ya. Kalau ainiyah itu harus dibersihkan dengan sampai hilang bau rasanya begitu ya. Kalau mughaladzah apa dibasuh dengan air dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah begitu ya. Untuk pertemuan kali ini hadas dan najis mungkin sudah cukup. Misal belum ada yang belum paham, silahkan kalian tanyakan ke Ustadz. Bisa ditanyakan di grup, bisa ditanyakan langsung ke Ustadz, ke WA juga bisa gitu ya. Ustadz, saya belum paham apa itu najis hukmiyah, saya belum paham najis ainiyah. Ya silakan ditanyakan ya. Kemudian teman-teman silakan bisa bikin bagian seperti ini, thaharah, hadas, najis begitu ya. Bisa ditulis di buku tulis untuk mempermudah kalian dalam mengingat. Nah, untuk latihannya atau tugasnya nanti share di grup ya teman-teman ya. Silakan simak di grup ya. Yuk kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran faqad hadamini. Wassalamualaikum